berdasarkan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Untuk lebih detailnya, mungkin nanti bisa menghubungi kuasa hukum saya, karena dalam 2 hari ini kuasa hukum saya sedang ada sidang. Terima kasih. Oke. Kak Paula, mungkin terkait ini kan dibuka di publik ya, ibaratnya semua tuh orang bisa akses. Mungkin tanggapan kamu seperti apa? Tanggapan saya sebenarnya, saya cukup sedih ya, karena menurut saya ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya, sudah terlalu jauh. Dan di sini saya punya 2 anak laki-laki. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Jadi buat saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Dan saya harap semuanya apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Dan saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan, dan tidak ada juga bukti-bukti perselingkuhan di persidangan. Berarti yang kamu takutkan adalah jejak digital tersebut ya Kak ya? Iya. Karena berdampak takutnya ke anak ya Kak? Berarti alasan utamanya itu karena memang tidak ada merasa selingkuh, tapi diputusnya selingkuh dengan keberatan. Maksudnya itu kan diputusnya kan di pengadilan sendiri kan katanya selingkuh. Terbukti selingkuh ya. Dari Kak Paula sendiri. Ya, seperti yang tadi saya bilang, di sini secara tegas saya menyatakan tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menikah, dan saya bisa pertanggungjawabkan ini semua, perkataan saya, perlakuan saya di akhirat. Dan ini saya lakukan demi menjaga mentalitas anak-anak saya yang masih kecil, yang nantinya mereka beranjak dewasa bisa mengakses semua berita tentang ibunya. Dan saya harap di sini saya berdiri untuk seorang ibu yang melindungi anak-anak saya. Jadi saya berharap kalian semua mengerti. Kak, mungkin langkah banding akan tetap berjalan nggak Kak, seiring dengan laporan di Komisi Yudisial? Baik, kalaupun saya banding bukan karena saya tidak mau co-parenting, tapi saya ingin keadilan dari putusan yang disertai bukti-bukti yang ada. Sampai saat ini mungkin ada rencana untuk ketemu anak atau sesuatu untuk bertemu nanti. Atau boleh nggak sih kan 2 minggu di Kak Paula, 2 minggu di Surabaya, itu jelas Kak bagian Memang seperti itu, hasilnya juga sedih. Di sini saya bicara, saya tidak berkeberatan untuk co-parenting, tapi saya di sini meminta keadilan untuk hasil putusan serta bukti-bukti yang ada. Makanya kenapa ini adalah alasan utama kenapa saya datang di Komisi Yudisial. Tapi dari kemarin anak udah sama Kak Paula ya Kak? Alhamdulillah anak-anak kita punya waktu bersama, punya momen bersama, dan mereka semua sangat happy, dan pastinya anak-anak juga membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya, dan kami sebagai orang tua juga pengen memberikan yang terbaik buat anak-anak kami. Kan Kak Made dan Bidia yang tidak sesuai dengan tuntutan Kak Paula seperti apa Kak? Kan itu kan Itu sih nanti biar saya yang Kak Paula
Kak Paula berarti Kak Paula Sudah Kak Paula coba bantah di persidangan atau bagaimana? Semuanya sudah saya lakukan, dan tidak ada bukti perselingkuhan itu. Dan seperti kalian tahu juga secara undang-undang bukti perselingkuhan itu kan berarti yang dibuktikan, dan saya bisa bicara di situ tidak ada bukti perselingkuhan, tidak ada rekaman, dan juga 4 saksi yang melihat kalau saya berselingkuh. Jadi saya cuma di sini meminta keadilan untuk kedua anak-anak saya dan juga terima kasih. Kak Paula mau berarti Kak Paula merasa ada kejanggalan di putusan sidang kemarin nggak sih Kak Paula? Ada kejanggalan di putusan tersebut? Oh iya, kejanggalannya iya, tadi saya merasa ada dugaan terjadinya pelanggaran kode etik tadi, dan juga pedoman perilaku hakim yang dilakukan majelis hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kak Paula yang ada nggak sih kalau ingin menghadirkan vonis untuk klarifikasi kalau memang selingkuh itu tidak pernah benar gitu Kak? Klarifikasi. Saya udah bilang klarifikasi menghadirkan Iya gitu. Untuk klarifikasi kalau itu semua tidak benar. sebenarnya saya sudah awalnya kami sepakat memang kami berdebat pihak sana, cuman ya saya juga tidak tahu ya apa yang menjadi alasan tiba-tiba mereka mengundurkan untuk menjadi saksi, karena ini mempengaruhi tidak hanya saya tapi juga beliau dan juga keluarganya. Saya terus dalam kasus perceraian ini saya banyak banget belajar untuk kita tidak berpegang kepada manusia. Insya Allah saya sebagai manusia saya belajar lebih baik gitu. Tapi yang saya tetap di sini adalah saya sudah berusaha, tapi tetap hasilnya saya serahkan ke Allah aja. Gitu. Saya banyak belajar tidak berpegang kepada manusia. Kak Paula, artinya dengan penjelasan dari Mas atau pengadilan agama yang menilai atau hasilnya sebagai Kak Paula sebagai kesimpulan karena itu menjadi pencemaran nama baik juga masih dari Kak Paula sendiri. Sebenarnya saya manusia biasa ya. Saya tidak luput dari kesalahan. Saya juga bukan istri yang sempurna, tapi dalam pernikahan saya sudah berusaha semaksimal saya untuk menjadi lebih baik dan juga memperbaiki diri terus gitu. Tapi kembali lagi itu semua tidak bisa saya kontrol. Tapi dari sisi saya yang bisa saya kontrol adalah saya sudah berusaha yang terbaik. Tapi memang saya bukan manusia yang sempurna dan istri yang sempurna, itu aja yang bisa saya sampaikan. Dengan adanya komentar-komentar jahat. Kak Paula mungkin Anak sendiri kemarin kan katanya sempat takut ketemu sama kakak. Sekarang udah ya. Kak Paula mungkin terkait ini kan komentar netizen kan banyak banget yang bilang drama banget lah atau apa, mungkin hujatan-hujatan yang ke kamu dan Mas Baim juga kan ini banyak ya. Yang kamu gimana? Apa Allah Maha Tahu di sini, Allah Maha Tahu dan Allah Maha Jujur. Saya yakin Allah Maha Baik dan kita nggak bisa kontrol apa yang terjadi di luar. Yang bisa saya kontrol hanya apa yang menjadi respon saya dari menetapkan semua ini. Dan buat saya ini sebuah ujian naik kelas yang memang harus saya jalani aja, tapi bisa jalani juga.
kita selalu berdoa yang terbaik kepada Ya, oke. Makasih banyak Kak Paula. Sehat terus ya Kak Paula. Semangat Kak Paula. Terima kasih. Sehat-sehat Kak.